Sandra, Insan Indra bercengkrama. Halo teman setia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bareng Sandra, Insan dan Indra di 88,1 Radio Angka 1 teman setiamu. Yes, hari ini hari apa Indra? Hari Senin tanggal 29 September 2025. Oke, kemarin kita libur ya, libur 2 hari ya. 2 hari. Sabtu Minggu karena kita jadwalnya beda ya itu ya. Jadi kalau Sabtu itu Indra yang masuk, kalau Minggu Insan yang masuk. Jadi kita mulai bisa live lagi hari Senin. Kita terakhir live hari Jumat ya. Hari Jumat. Hari kemarin kita terakhir live hari apa tuh? Yang kita membahas ini Indra, mulai dari diri sendiri. Hari apa Jumat tuh? atau apa Rabu ya? Kayaknya Rabu aku. Oh, ingat udah lama ya? Iya. Soalnya Kalau nggak salah hari oh Jumat iya, itu kita terakhir hari Jumat itu ini ya. kita bahas buat tema-tema. apa yang Oh, iya. mau dibahas sekarang. Oh iya betul hari Rabu, soalnya hari Kamisnya kita ada acara. Oh iya, berarti kita terakhir ketemu itu hari Rabu. Kita membahas tentang Mulai dari diri sendiri. iya, betul. Yes, tema hari ini teman setia, kita bakalan membahas tentang no revenge. No revenge. Oke, Balas dendam nih. tidak balas dendam. Nah, begitu ya. Jadi teman setia bisa langsung gabung di 88,1 Radio Angka 17 lewat WA di 089 648 594 267. Insan ulangi lagi di 089 648 594 267. Lewat Instagram juga bisa. DM aja di @_angka17. Aku ulang lagi @_angka17. Yes, kita tunggu atensinya ya. Kita seperti biasa kita bagi 3 segmen: masalah, solusi, nanti kesimpulan. Kita segmen pertama masalah tentang, jadi kan kita temanya no revenge, tidak membalas dendam. Berarti masalahnya kenapa orang ingin balas dendam, betul ya? Iya. Nah, kalau menurut Indra tuh, kenapa orang bisa memilih untuk balas dendam? Mungkin ya, Yes. ini aku pakai bahasa yang gadget Asik. zaman sekarang. Asik, oke. Baperan. Oke, yes ya. Jadi Baperan ya. dia baperan. Oke, bawa perasaan. Bawa Mana tuh? perasaan. Nah, jadi misalnya ya mungkin niatnya nggak ngajak buat dia bukan ngajak buat dia sih, apa ya? Kayak misalnya kita nggak mau pamer tapi mereka yang baperan itu Oke ya. dia ngerasa kalau kita itu pamer. Oke ya, Jadi dia mau balas dendam, wah aku harus lebih keren dari dia komen, aku harus beli barang yang lebih mahal dari dia gitu. Oke, gini ya, gini deh, bahasanya gini. Kesenggol padahal gak ada yang menyenggol gitu ya. Iya. Ya kan? Hmm. Nah, nanti misal dia lihat lihat misal ada yang posting apa, misal contoh ya posting pakaian apa gitu, Oke, bagus. Karena iya. dia merasa kesenggol, terus dia pengen balas dendam, bisa nih aku bisa lebih baik dari dia. Beli baca apa. Padahal dia yang posting itu nggak ada niat sama sekali untuk pamer, untuk apa ya? Benar. Untuk apa ya? Kayak nih aku nih aku nih punya. Nggak ingin kayak melebih-lebihkan ya, mungkin emang dia jualan atau mungkin Bisa, apa gitu bisa, kan. ya kan? Ada ya banyak kemungkinan untuk dia posting itu, atau emang dia ingin aja gitu kan. Mungkin tidak ada niatan untuk mengkompor-kompori ya baperan itu. Oke, betul. Jadi kalau balas dendam misal pengen tadi balas apa ya tadi, kayak balas apa ya, pencapaiannya? Balas pencapaian. Tuh pencapaiannya segitu, aku pasti bisa lebih tinggi. nih. Nah, mau balas dendam seperti itu karena ya baperan. Oke, ada lagi Indra, menurut Indra? Mungkin ya itu aja. Tapi kalau menurut Mas Insan gimana nih? Kalau dari saya nih mungkin gini deh. Biasanya kan kalau orang balas dendam itu kan dia disalahin dulu. Apa ya? Disakiti atau disakiti, disalahpahami, mungkin difitnah apa dimanfaatin gitu ya. Oke. Nah, kita berangkat dari situ. Nah, terus dia bisa balas dendam itu mungkin memang dia niatnya itu baik. Misal nih kan, misal kita disuruh buat yang gampang aja deh, minta tolong dibeliin apa gitu, kita mau. Yeah. Misal beliin makasihan gitulah. Nah, oke, okay. ya mau. Aku mau nih. Ya mana aku beliin. Terus nah nanti lama-lama terus kita jadi kayak dimanfaatin. Jadi gini. Berarti kalau misalnya kamu mau beli makan siang, itu tuh lewat orang itu aja gitu. Nah, dia bakalan balas dendam karena dia niatnya sebenarnya tadinya baik, mau nolongin tapi malah dimanfaatin. Gitu. Nah, mungkin bisa balas dendamnya jadi ya sebenarnya juga bukan balas dendam juga sih, tapi ini bisa dibilang balas dendam. Jadi misal udah gak mau lagi, terus udah gak mau lagi sama orang yang tadi manfaatin, bisa jadi mungkin kalau itu bukan balas dendam, Indra, maaf. Kalau menurut saya itu kayak batasan ya. Terus
Pertama kan dia tahu dimanfaatin, Iya. terus dia Membatasi diri membatasi sendiri. diri. Aku nggak mau disuruh dia lagi ya, aku nggak mau deket sama dia. Mungkin itu boundaries ya, pembatasan. Nah kalau udah balas dendam itu mungkin jadi ya udah kamu aja yang beli, kamu terus sekarang. Nah itu mungkin jadi balas dendam karena mau Ya. orang yang tadi manfaatin kita ngerasain apa yang kita rasain gitu loh. Oke. Ya. Jadi kayak misalnya, wah setiap hari kok aku terus yang disuruh beli, dia aja gitu. Ya, Oke, bisa. paham. Ya bisa. Oh, ini juga jadi ada lagi nih. Tadi kan terakhir aku bilang rasain apa yang dirasain. Nah itu mungkin juga bisa jadi orang apa ya beralasan untuk balas dendam. Ya itu tadi. Nih aku diginiin sakit loh. Aku mau balas dendam sama kamu biar kamu rasain apa yang aku rasain. Oke. Jadi membalas apa yang kita rasakan ke orang yang ngesakitin kita gitu. Nah kan nggak enak ya. Ya misal tadi kan misal kita disuruh terus kita niatnya itu iya boleh bantuin. Tapi malah dimanfaatin nggak enak ya. Nah terus dia mungkin jadi aku mau kamu rasain apa yang aku rasain nih, gak enak nih. Nah mungkin itu ya. Jadi itu beberapa masalah ya kenapa kita bisa balas dendam, kita ingin balas dendam, apalagi sama orang yang yang sudah Ya mungkin memanfaatkan dan menyakiti kita. oke. Itu beberapa dari kita analisis masalah kenapa orang bisa balas dendam teman setia. Oke, jadi teman setia bisa banget gabung aja. Kita masih lama ya, kita masih membahas tentang no revenge ini. Teman setia bisa gabung lewat WA di 089 648 594 267. Ini saya ulang lagi di 089 648 594 267. Bisa juga lewat Instagram. DM aja di Instagram @_angka17. Aku ulang lagi @_angka17. Oke, kita lanjut lagi masalah kenapa orang bisa memilih balas dendam. Tadi yang terakhir itu mungkin ingin ngerasain apa yang kita rasain gitu ya. Nomor 2 apa lagi nih? Apa ya? Mungkin kalau emang diri dia sendiri gitu, misalnya Mana tuh? kayak gini, ya mungkin kalau permasalahan balas dendam itu sama sih ya, dia merasa tersakiti, Iya. terus dia ingin aku udah tersakiti, aku juga harus nyakitin gitu. Oke, ya. Jadi nggak mau sakit sendiri. Oh, biar ya itu tadi ya hampir hampir sama kayak kamu harus ngerasain apa yang aku rasain. Ya, Oke. benar. Ya, itu beberapa masalah kenapa bisa balas dendam. Terus kita coba analisis lagi. Bisa jadi trauma nggak sih? Misal nih, kita sebenarnya ya disakitin ya nggak sakit-sakit amat gitu loh. Maksudnya ya apa ya? Ya mungkin diceng-cengin lah. Ya, Diceng-cengin di tongkrongan. Terus dia mau balas dendam karena dia tuh merasa kalau diceng-cengin itu kayak ini loh Indra, kayak apa namanya? ijak lah. Kayak ini banget gitu loh. Kalau Rendahin banget. direndahin banget. Iya. Ya, itu juga bisa jadi respon trauma dia. Mungkin dia kecilnya dulu suka diceng-cengin juga, bully Ya, di panas itulah ya. bakalan ya yang gak enak itu. Terus Ya. dia sampai dewasa, sampai besar dia belum bisa Belum bisa mengendalikan diri dan perasaannya sendiri gitu. mengendalikan diri, mengendalikan perasaan, mengendalikan pikiran ya, meregulasi emosinya. Terus ada yang ada yang kacang-cangin dia langsung gak enak, langsung ke-trigger gitu, langsung Langsung kayak misal luka lama dibuka lagi gitu ya. Oke. Kayak, Jadi rasa balas dendamnya ingin membalas gitu ya. nah, itu bisa jadi mungkin itu ya teman setia analisis dari Insan dan Indra kenapa orang bisa ingin balas dendam, ingin membalas apa yang dikasihkan orang lain untuk kita tapi dalam bentuk negatif gitu ya orang lain. Ya tadi menyakiti, tadi ngeceng-cengin, memandang sebelah mata, manfaatin. Nah, itu beberapa alasan kenapa orang bisa sangat ingin melakukan balas dendam. Oke, teman setia, kita rehat dulu ya. Nanti kita sebelum masuk dari segmen 2 yaitu tentang solusi no revenge ini, solusi pembalasan ini, kita pasti buka atensi buat teman setia. Kita buka diskusi untuk teman setia. Teman setia bisa gabung di 88,1 Radio Angka 17 lewat WA di 089 648 594 267. Insap ulangi lagi pelan nih 089 648 594 267. Lewat Instagram juga bisa
DM aja di @_angkasa7. Aku ulangi lagi, @_angkasa7. Oke, kita rehat dulu. Insan dan Indra kasih lagu buat teman setia dari Hindia, Janji Palsu. Oke teman setia, kembali lagi di 88,1 Radio Angkasa 7, teman setiamu. Masih bareng Sandra, Insa dan Indra. Kita lanjut ya. Iya. Kita tadi Sudah bahas masalah Ya. dari No Revenge. Oke, tadi penyebab orang Ingin balas dendam. Ya, apa banyak ya? Banyak. Ya, kita sudah membahas banyak. Kita sekarang masuk ke segmen 2 yaitu Solusi. Nah, solusi dari Indra nih apa nih Indra? Oke, kalau dari saya nih, Ya. mungkin disclaimer dulu nih. Oke. Kalau menurut saya, Ya. balas dendam itu hanya buang-buang energi. Ya, kenapa tuh bisa buang energi? Nah, gini. Jadi kalau misalnya kita balas dendam ke orang lain itu belum tentu merasakan apa yang kita rasakan kalau disakiti sama dia gitu loh. Oh ya. Ini ya, misal itu ngeceng-cengin kita lah kan? Ceng-cengin. Ngeceng-cengin. Nah, terus kita balik ngeceng-cengin dia nih, dan dia belum pasti Belum pasti kayak kita tersakiti ya. sama kita atau enggak, dia cuma menganggapnya kayak bercanda gitu. Oke. Dia biasa aja. Nah, gitu. Nanti kita yang tersakiti sendiri yuk. Tuh, sakit itu ada ketir, ada itu Mas ya. Backsound. Tentunya Petirnya setuju dengan kita mungkin. ya, nah ini sedikit berita cuaca nih di Kewangan, hujan lumayan deras ya. Ada Lumayan. ada juga banyak teman setia yang lagi di jalan, hati-hati. Yang di rumah ya udah tidur aja sambil dengerin kita. Dengerin sambil makan mie rebus. Asik. Enak sekali tuh. Mantap. Oke, Oke, lanjut. Nah, tadi Indra bilang kalau kita balas nih, kita balas perbuatan orang yang menyakiti kita nih, Benar. dia belum tentu ngerasain kayak Apa apa yang yang kita kita rasain rasakan gitu gitu, ya. ya. Itu jadi kayak buang-buang energi ya. Benar. Buang-buang energi juga menurut aku nih Indra, selain buang-buang energi juga bisa menjadikan nama baik. Nama baik kita sendiri, ya kan? Misalnya kita udah dia ceng-cengin tadi, bisa dimanfaatin, dibohongin. Nah kita mau balas, ya kan? Paling nggak kita harus kayak dia, artinya kayak dia ya. Benar. Nah nanti nama baik kita jadi, Oke. Paham. maksudnya kita jadi selevel sama dia gitu loh. Gitu. Ya, kita ingin balas dendam ke orang itu, malah kita yang jelek juga gitu lah ya. Nah iya kan. Itu perbuatan jelek terus mau kita balas, nah kan kita juga tetap Jelek. kan? Balasnya tetap jelek kan. Nah, Oke, jadi itu ya, balas dendam itu kita disclaimer, buang-buang energi. Yes, jadi solusinya apa tuh Indra? solusinya ya mungkin mulai dari diri sendiri lagi. Oke. Dari diri sendiri. Masuk. Jadi kita kayak nggak usah terlalu memikirkan apa yang orang lain katakan kepada kita, gitu. Nggak usah baperan lah. Ya. Gitu. Nah, terus ya mungkin tanamkan di pikiran sendiri kayak itu cuma omongan yang berlalu gitu, kayak angin gitu. Angin Nah. berlalu gitu. Nanti juga pasti akan hilang sendiri kalau tidak kita tanggapi gitu. Tuh, nggak di ini ya, nggak kita sambut gitu ya. Ya, benar. Sambut ya, karena kalau aku entah kemarin atau kapan ya Indra, ada nih di Instagram, Ya. ada bilang gini, kalau misal kalian dengar perkataan jelek gitu ya, Ya. perkataan jelek diri kita nih, ada yang ada jelek, nah kalau kita diemin, itu bakalan putus. Ya. Putus maksudnya kita jadi nggak tahu dia lagi, kita jadi nggak tahu apa yang dia omongin, kita jadi sudah putus, jadi udah selesai itu. Oh, Kita oke, jadi oke, nggak oke. kita jadi nggak dalam gitu, nggak dalam ngurusin itu. Nah beda lagi kalau kita ngurusin, buat kita nanti bisa kena jeleknya, kita juga jadi tahu dia ternyata ngomonginnya sama si A, dia ngomongnya sama si B, Oke, sama oke. si D ya kan, juga nanti kita sendiri yang Jadi tambah beban pikiran atau kata ya. beban pikiran, kita jadi tambah rugi, nanti kita jadi malah mikir diri kita apalagi ya kita jelek gitu kan. Bisa jadi kayak apa ya kayak tadi benar omongan Indra itu tadi, beban pikiran, jadi beban pikiran karena jadi tahu orang ngomong kita gitu loh. Benar-benar. Jadi tahu karena orang lain jelek-jelekin kita, Ya. kita kepikiran terus, akhirnya ya mungkin tubuh kita yang ngerasain ya sakit lah atau apa. Bisa banget, bisa banget. Itu gak enaknya ya. Tapi kan juga banyak penelitian sakit itu sebenarnya Dari lebih pikiran. banyak dari pikiran kan. Lebih banyak dari pikiran. Setelah pikiran itu perut. Perlu berarti makanannya. Makanan. Oke, yes, kita balik lagi ke topik kita tadi. Solusi dari Indra itu mulai dari diri sendiri. Nah, kalau dari saya nih, kalau dari Gimana tuh? Vincent mungkin kita belajar ini deh, kayak menggunakan batasan, boundaries. Oke. Misal kalau emang dia udah apa ya,
ngeloncok, bahasa Jawanya ngeloncok apa ya, bahasa Indonesianya apa ya, kayak udah melewati batas gitu. Oke. Melewati batas, misal udah Misalnya kita ada batasan di sini, dia lewat gitu aja. misal tidak menghargai kita padahal kita udah menghargai dia. Kayak nanti ya ngeceng-cengin lah padahal kita respect sama dia, terus ya hal-hal itulah. Nah kita harus punya batasan. Nah kalau dia sudah melewati itu, dia sudah stop aja, udah stop, bukan marah, stop bukan apa, ya udah stop aja, Nggak usah ngurusin stop aja. lagi gitu ya. Ya kan itu kayaknya lebih enak. Tapi kalau di apa ya, sepengalaman Indra, kalau di kita nih kayak gimana ya, sebenarnya orang itu tahu kalau dia salah, sebenarnya dia tahu kalau dia melakukan kesalahan. Karena menurut saya nih Indra, kalau yang udah besar itu dia sebenarnya tahu apa yang dia omongin, dia tahu apa yang dia omongin dan dia tahu apa yang dia lakukan. Nah jadi kalau memang dia sudah melewati batas kita, melewati kesabaran kita, ya emang dia mau ngelakuin kayak gitu gitu. Emang dia udah tahu kayak disengaja buat lewatin batas ya, gitu. karena kan maksudnya kan udah dewasa, udah bisa mikir sendiri. Misal kalau dikituin pun dia juga gak mau. Ya kok gitu deh korban. Karena sebenarnya tahu. Nah itu solusinya jadi kita harus punya batasan. Terus ya kita juga harus mempertahankan batasan itu gitu loh. Sama siapapun yang memang sudah melewati batasan kita. Itu karena butuh belajar juga. Kita juga kadang-kadang belum bisa ini loh Indra. Menurut saya nih, kita juga belum bisa menghargai diri kita sendiri loh. Misal kita sudah punya batasan, terus kita batasannya dilanggar terus nih. Nanti kalau dilanggar terus, tapi kita nggak apa deh, mungkin dia lagi bercanda, nggak apa ya, mungkin dia lupa. Nah itu terus. Karena dia nggak belum mau belajar, mungkin dia malu, atau mungkin dia nanti kalau kalau dia punya batasan yang kokoh gitu, dia nanti dikatain orang lah, dia apa. Dianggap aneh lah, dianggap tidak normal lah itu ya. Itu ya, karena kalau sepengalaman saya dan Indra, kalau memang udah saling menghargai sama seperti dia, udah kita menghargai. Oh misal dia nggak suka diginiin, nah kita nggak bakalan digituin, ya. Dia nggak suka diginiin, nah kita nggak bakalan diginiin, gitu loh. Jadi kalau dari situ cocok, dan menurut aku salah satu solusi agar kita tidak membalas dendam gitu loh. Boleh. Dan mungkin aku tambahin satu lagi nih. Oke, boleh. Misalnya mungkin ini cerita yang mungkin umum ya. Ya, gimana tuh? Gini, kalau pas persami lah atau kegiatan-kegiatan di kampus lah, kan ada kayak ospek tuh. Oke, jangan dulu ya. Dulu. Kita masih. Indra masih nggak? Masih kan? Masih. Masih kan, aku juga masih tuh. Masih lanjut Indra. Nah, pada saat itu kan mesti kakak-kakak kelas, pasti itu kakak-kakak kelas kayak apa ya? Ya yang berat-berat itu lah, memberikan instruksi push up lah apalah gitu. Yes. Jadi Oke, lanjut. diri kita Keren. itu wah besok kalau aku ingin jadi kakak kelas juga, aku harus kayak gini nih sama adik kelas. Harus balas dendam ke adik kelas nih. Karena aku diginiin sama Benar. Sama kakak kelas dulu aku diginiin, maka nanti kalau aku jadi kakak kelas, aku harus giniin juga kepada adik kelas. Nah itu harus di stop sebenarnya. Betul. Kita nggak boleh meneruskan apa ya itu ya? Itu gini, Meneruskan alur balas dendam. trauma itu kalau aku tahu dulu, Ya. itu trauma generasional trauma gitu. Maksudnya generasi ini traumanya sama, nanti generasi kedua sama, tiga ya sama, terus sama sampai berlanjut lah gitu. karena ya itu tadi, kenapa aku begini nih padahal aku udah begini loh. Nah besok nih aku bakalan balas dendam ke adik kelas. Lagi kan itu trauma generasional apa gitu ya, hampir seperti itu. Benar sih Han, sebenarnya juga buat apa gitu, kayak gitu kan. Jadi dah Indra gini Kak, kalau kamu cinta Indonesia, cium tanah gitu. Nggak mau, nggak aku suruh push up, nggak mau. Karena, maksudnya logikanya di mana gitu loh. Kenapa kalau kita cinta tanah air, kenapa harus cium tanah gitu kan? Aneh banget. Ya kan? Ya. Ya kan, terus dulu juga ya respect seperti itu sama makannya gitu loh, kayak ditutupin kan. Terus makan apa tuh? Ya kayak jamu atau apa gitu. Iya. Aku lupain, gitu ya. Karena ya emang nggak suka, kayak maksudnya harus dipaksa ya, mungkin buat mereka baik, tapi kalau kita kan emang nggak suka. Nah nanti ya kalau itu juga kayaknya ini deh, juga egosentris ya, ego masing-masing. Mungkin buat aku nggak baik nih, aku nggak suka, terus dia bilang itu baik, nah nanti jadi itu ketemunya ego sama ego ya. Terus tadi ketemunya dari trauma generasi itu terus nanti ya terusin ke Adik kelas itu. Benar. Kalau mungkin itu pemikiran itu harus di stop ya. Harus dong, jangan dong. Kalau bisa nih ya, memang kalau itu memang
di misal tadi ya trauma generasi ya, kakak kelas yang buat kita trauma, Ya. kita lawannya kakak kelas dong. Iya, nggak mungkin ke adik kelas gitu lah Ke ya. adik kelas kalau emang kita apa ya, kalau emang kita mau balas dendam, Ke kakak kelas langsung. kakak kelas yang ngaruh kita. Bener. Kan, Adik kelas nggak tahu apa-apa. Adik kelas udah Nggak tahu apa-apa, kasihan. Baru masuk sekolah ingin seneng-seneng gitu, wah udah ditidurin. Ya. Ya, iya. Nggak baik gitu. Ya, semoga gini ya Mas Tiang, semoga kita seperti ini, maksudnya kalau memang kita disalahin, kita balasnya sama orang yang nyalahin kita, sama walaupun bisa lebih atas lah tadi ya, kakak kelas sama adik kelas. Kalau memang kakak kelasnya yang membuat Ya. trauma generasi itu tadi ya, kita balasnya ke kakak kelas, jangan kita sama kakak kelas nanti balasnya ke Adik adik kelas. kelas. Terus aja kapan selesainya dong. Benar-benar. Kalau kamu punya masalah ke kakak kelas ya, selesaikan dengan kakak kelasnya. Iya. Jangan balas dendam ke adik kelasnya. gitu. Iya, begitu ya teman siap tadi beberapa solusi dari Indra. Apa tadi dari Indra solusinya? Ya mungkin dari diri sendiri. Dari diri sendiri ya, Dan stop, tahu ya. jangan apa trauma generasi tadi ya, Ya, yang balas generasi. dendam dari generasi ke generasi gitu lah ya. Generasi ke generasi maksudnya lebih ya senior sama junior ya, Ya, ya kan benar, maksudnya benar. itu kan senior makan junior, kan nanti kalau junior dari senior, nanti senior makan junior Nah, lagi. itu pemikirannya harus di stop gitu. Ya, oke. Nah dari itu tadi juga Pak Nuris, kita juga belajar untuk membuat batasan sama orang. Bukan kita berani, bukan kita nantang atau apa ya. Biar kita nanti nggak balas dendam juga ya kan. Nah. Kalau emang awalnya aduh, udah kayak gini, udah stop aja dah. Nah, iya. Daripada nanti lama-kelamaan kita menumpuk Betul, emosi, betul. itu kan nanti balas dendam, lebih baik udah cut gitu. Itu pun juga belajar ya. Bener, Nah, nggak mungkin sehari 2 hari ya. Nggak mungkin sehari 2 hari langsung bisa set. Wow. Nggak mungkin. Ya mungkin ada beberapa orang mungkin ada ya, mungkin ada, tapi kalau kita di sepengetahuan kita biar ada 1-2 hari, kita mungkin 1 atau 2 bulan masuk Yeah. bisa. Oke ya. Begitu maksudnya solusi dari kita agar kita tidak balas dendam. Juga tadi kita menambah sedikit tentang trauma generasi, biar kita tidak mewariskan trauma ke Ya, junior junior. kita. Ya, kalau kita udah dari senior, karena itu perbuatan yang sangat tidak baik, sangat tidak terpuji, dan menurut kita sangat tercela ya itu ya. Benar. Oke, yes, Mas Kia masih punya waktu untuk gabung ngobrol bareng kita tentang tema kita pada malam hari ini, No Revenge. Teman setia bisa gabung lewat WA Radio Angkasa 7 di 089 648 594 267. Insert ulang lagi di 089 648 594 267. Kita bisa lewat mana enggak? Di Instagram @_angkasa7. DM aja di situ. Aku ulang lagi @_angkasa7. Oke, kita rehat sejenak. Insa dan Indra kasih lagu dari Pagi Waser tanpa rasa bersalah. Ini nggak kebaca mungkin. Hadisnya ini, hadisnya mati. Ya, maaf Mas Kia, oke kita Lanjut. lanjut kita sampai Ke kesimpulan. Sama 3 Segmen kesimpulan. 3. Nah, menurut Indra nih kesimpulannya gimana? Indra? Oke, kalau menurut saya kesimpulan dari apa yang kita bahas tadi itu balas dendam itu awalnya itu sama, semua dari kita yang tersakiti atau orang yang tersakiti Ya. gitu. Nah, dan cara mengatasinya itu tadi kayak mulai dari diri sendiri, Ya. tidak melanjutkan trauma generasi, balas dendam ke yang bawah gitu, junior lah ya. Terus kalau yang Mas Insan tadi apa ya? Boundaries, buat batasan buat diri kita sendiri. Jadi kita tahu batasan-batasan yang kita buat agar orang lain tidak melanggar atau melebihi batasan itu. Ya, balas dendam pun kita tadi juga sebelum membahas balas dendam ke orang yang bikin kita sakit itu juga buang-buang Buang-buang waktu ya, energi, buang-buang buang-buang energi. waktu, Ya, iya benar karena, sekali. kita sudah balas dendam, belum tentu dia jadi Ngerasain hal yang sama gitu ya. Oke. Dan mungkin satu lagi, Apa tuh? kalau kita mungkin kita balas dendam nih, Oke. kita balas dendam tercapai, Ya, terus apa? Kan kita nggak jadi kerasa hampa gitu loh. Jadi kita kayak nggak punya tujuan lain, tujuan kita habis di balas dendam, maksudnya energi kita habis di balas dendam, kita tidak bisa mikirin buat tujuan kita selanjutnya. oke gini mungkin gini, kalau kita balas dendam nih, contoh gini deh, kita ceritanya gini deh kita. Oke, gimana? Kita dulu diceng-cengin gitu ya. Nah, Misal oke. diceng-cengin, terus kita mau balas dendam nih sama si Ah ya si saya si A yang ngecengin kita nih. Aku harus sukses. Hmm. Aku harus sukses dari dia. Sudah. Terus kita sukses dari dia. Hmm, Tapi gini loh, kita jadi apa ya? Kita jadi malah nyari atensi, nyari perhatian dari dia ya kan? benar. Maksudnya kita
nih aku udah lebih sukses daripada Oke. kamu nih, aku mau balas dendam nih lebih sukses daripada kamu. Berarti energi yang kita dapat itu dari eksternal, enggak Eksternal. dari internal. Ya. Itu bisa berubah secara mendadak pun bisa. Ya. Jadi kalau dia ngapain gitu nanti kita terpengaruh ya. Ya. Kalau yang internal kan dari diri kita sendiri, dia mau ngapain kayak mau Senang. jungkir balik atau apa gitu, tetap energinya tetap kesimpan di diri kita Betul, sendiri. itu tadi ngomongin energi, juga ngomongin power. Maksudnya Oke. power itu gini. Kita kan tadinya misal diceng-cengin, sebenarnya diceng-cengin itu powernya udah ke kita kan. Oke. Kita powernya kita mau balas dendam atau kita mau dengin, kita ngurusin di hutan, kan tidak pilihan. Nah tadi kan kita nyontohinnya balas dendam, Oke. ceng-cengin powernya ke kita nih. Ya. Karena kita udah dikasih power ceng-cengan gitu ya. Ya. Kita ditandahkan lah itu powernya kita. Begitu kita ingin balas dendam, kita ingin lebih sukses daripada dia, powernya balik lagi ke dia dong. Benar, Ya, benar, benar. nih Kayak aku mau lebih sukses terus, powernya kan ke dia. Apa kita barometernya kan ke dia, Ya. yang ngeceng-cengin kita. Oke. Aku harus lebih sukses daripada dia, kamu harus bisa ngeceng-cengin dia. Nah, terus nanti nih aku lebih sukses nih, aku mau ngeceng-cengin kamu, dianya nggak peduli, dianya nggak mau ngeceng. Kan kita capek sendiri, Sampai sendiri. ya kan? Jadi kayak apa yang kita lakukan selama ini sia-sia gitu ya. Kita tujuannya biar dia Biar dia merasa apa yang kita rasakan, tapi dianya nggak peduli sama apa yang Iya. kita rasakan. Nah, Jadi perjuangan yang kita lalui selama ingin ngeceng-cengin dia itu nggak ada gunanya. karena kita eksternal tadi, Benar. internal beda, kalau internal lebih enak lagi, kayaknya lebih dapat lagi ya. Kalau internal ya kita udah mau eksternal mau ngomongin apa, mau dicek-cekin apa, ya biarin memang itu udah niatnya dia. Jadi Kita nggak bisa mengontrol apa yang kita tidak bisa kontrol ya, kita nggak bisa mengontrol eksternal, kita Oke. hanya bisa mengontrol internal ya. Nah, Oke, begitu ya teman setia, perbincangan kita pada malam hari ini tentang tema no revenge gimmick. Semoga bermanfaat ya untuk kita, untuk teman setia, dan untuk siapa saja yang mendengarkan. Semoga kita tetap bisa belajar terus, karena hidup ini pelajaran yang kita Benar. terus belajar, Belajar. kita terus memperbarui semua ilmu. Setiap hari itu pasti ada ilmu yang kita dapat. Itu teman setia, kita sudah sampai penghujung acara. Besok kita ketemu lagi hari Rabu ya. Hari Rabu kita ketemu lagi, kita membahas tema yang berbeda. Kita juga open untuk teman setia berdiskusi, atau teman setia usul tema apa yang ingin kita bahas, bahkan boleh. biar kita nanti juga sama-sama belajar, kita sama-sama ngulik, terus kita juga bisa tahu perspektif orang lain ya. Jadi kita lebih bisa melihat dunia luas, lebih bisa helikopter view. Benar. Dunia kita jadi terasa lebih luas. Ya, oke. Gitu ya. Teman setia, kita sampai di sini dulu. Semoga tadi perbincangan kita bermanfaat. Insan dan Indra pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Kita Teman setiamu. Sandra ya, ingin Sandra ya. Oke.